Ketika kita melihat tumpukan buku seperti ini di rumah, saya yakin bukan cuma saya, tapi Anda semua memiliki problem yang sama. Rumah penuh dengan buku, tumpuan-tumpuan buku seperti ini. Padahal kita mempunyai pengharapan yang besar dan kisah-kisah yang menyenangkan dari buku-buku yang kita punya. Itulah yang kemudian mendasari saya untuk punya sebuah perpustakaan keluarga yang kemudian bisa digunakan oleh orang lain, yang buku-buku ini bisa dimanfaatkan oleh lebih banyak orang lain, tetapi kita juga bisa melacak di mana buku itu sedang berada. Saya sih memang termasuk orang yang masih mempercayai guyonan dari almarhum Gus Dur ya, bahwa orang bodoh itu adalah orang yang meminjamkan buku-buku yang dia miliki. Tapi orang yang jauh lebih bodoh itu adalah orang-orang yang meminjam buku dan mengembalikannya. Biarlah saya dan keluarga itu menjadi salah satu dari bagian orang yang bodoh itu. Itu sih awal mula munculnya, lahirnya Bait Kata Library, perpustakaan keluarga yang kemudian kami buka untuk umum sebagai penghormatan besar saya kepada Gus Dur yang mengingatkan saya waktu itu, buku itu bukan sekedar dibaca, tetapi bagaimana memberi manfaat untuk kita dan untuk orang lain. Pada akhirnya ketika memutuskan untuk membuka Bait Kata Library sebagai perpustakaan untuk umum, kami menyadari bahwa ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kami lakukan. Di antaranya adalah ada prinsip-prinsip keorganisasian modern dalam tanda petik ya, yang harus dikerjakan. Artinya apa? Kami harus punya program kerja. Nah, setidaknya kami membuat sebuah skala program kerja itu sampai 15 tahun. Mengapa 15 tahun? Prinsipnya begini, Bait Kata itu target sasaran utamanya adalah pada anak-anak dan remaja. Kita bayangkan, mereka pertama kali mengenal Bait Kata, mengenal perpustakaan ini misalnya pada usia SD. Rentang perjalanan pendidikan mereka itu setidaknya membutuhkan waktu 15 tahun. Ketika mereka menjadi mahasiswa atau lulus jadi mahasiswa, mereka sudah punya endapan yang cukup tebal, ingatan yang cukup tebal tentang kegiatan-kegiatan yang berbasis buku, berbasis keliterasian dan berbasis perpustakaan. Kenapa tidak? Jadi memang bukan jangka yang pendek. Nah, dalam jangka 15 tahun itu apa saja sih yang sudah kami lakukan? Program-program awal sebenarnya lebih kepada mengenalkan Bait Kata dengan branding baru bahwa perpustakaan Bait Kata itu adalah bukan perpustakaan seperti yang kita kenal, dingin, kaku, tempatnya kutu buku atau apa, tetapi bisa menjadi tempat yang menyenangkan, cozy. Maka konsepnya itu adalah perpustakaan yang homey. Nah, dari publikasi itulah kemudian kita baru melakukan kegiatan-kegiatan yang isinya itu adalah mendekatkan buku-buku seperti ini, mendekatkan penulis-penulis buku kepada para pembacanya. Ke sekolah kita punya kegiatan Ki Go to School. Kita mengajak dan mengenalkan penulis buku kepada murid-murid, kepada anak didik. Apakah ada penolakan? Ada. Salah satu penolakan itu adalah bahwa kami dianggap jualan buku. Maka kepada seluruh kawan-kawan penulis buku yang kami ajak ke sekolah, spiritnya satu, adalah bahwa membaca itu adalah syarat utama untuk bisa menjadi apa saja. Membaca itu adalah kunci pertama untuk membuka langit dunia. Jadi itu. Kemudian untuk masyarakat apa yang kita lakukan? Ada program yang kita lakukan yang namanya Teras Baca untuk Anakku. Nah, Teras Baca untuk Anakku ini adalah sebenarnya menyederhanakan perpustakaan itu dalam konteks yang lebih sederhana untuk dilakukan. Jadi kami menyediakan box-box buku, buku-buku dari kami
dan kemudian kami berikan kepada siapapun warga masyarakat yang memang menyediakan rumahnya, menyediakan tempatnya, sedikit menyediakan tenaga dan waktunya untuk membuka lapak di teras rumah mereka. Mengapa ini saya anggap penting? Bagi sebuah kota yang sedang berkembang, kota pinggiran seperti Sidoarjo ini adalah problem-problem yang pasti akan kita temukan. Betapa yang namanya rumah hunian itu menjadi makin sempit bagi ruang gerak anak-anak kita. Tetangga makin tidak saling mengenal, maka kita menjadikan teras rumah itu menjadi salah satu, teras rumah dalam hal ini buku-buku dan perpustakaan itu menjadi tempat interaksi lagi antara mereka, antar anak-anak dan antar tetangga-tetangga kita. Itu adalah teras baca untuk anakku. Kemudian yang kedua, kami melihat bahwa ada ruang-ruang publik yang harusnya diberdayakan, diberikan tambahan fasilitas-fasilitas buku-buku seperti ini. Pojok-pojok buku, pojok-pojok baca. Maka kami menyelenggarakan program yang namanya Teras Baca Kotaku. Salah satunya adalah kami menggandeng berbagai komunitas seni maupun budaya agar saling berkolaborasi dengan kami di sana ketika saat membuka lapak buku. Nah, kenapa ini kami lakukan? Saya meyakini bahwa buku itu adalah jalan sunyi. Nah, jalan sunyi ini nggak boleh dong kita buat ajak jalan sendirian. Kita harus mengajak kawan supaya jalan sunyi ini menjadi lebih menyenangkan. Perjalanan panjang ini, perjalanan yang tidak mudah ini bisa menjadi lebih menyenangkan karena kita punya kawan. Nah, itu prinsip dari program Teras Baca Kotaku. Dua program yang kami sebutkan di atas itu pada akhirnya memberikan catatan besar bahwa hal-hal seperti ini tuh tidak bisa kita lakukan sendiri. Keterlibatan masyarakat luas itu harus kita lakukan. Nah, artinya kalau kita menginginkan ada keterlibatan yang lebih banyak dari masyarakat, kita harus mendengarkan kebutuhan mereka. Bagaimana mereka itu kita ajak membaca buku ketika mereka itu tidak merasa bahwa membaca buku itu adalah kebutuhan. Yang mereka butuhkan itu adalah uang tambahan untuk belanja. Kesadaran itulah yang kemudian membuat kami berpikir bahwa harusnya ada program kerja yang memang secara awal itu melibatkan masyarakat. Kebutuhan mereka itu kita dengarkan. Kampung Literasi adalah program yang kami gagas. Sebenarnya kami itu mengadopsi dari program pemerintah. Di sana, di Kampung Literasi ini, keterlibatan masyarakat adalah syarat mutlak untuk melakukan kegiatan keliterasian. Artinya kebutuhan mereka itu menjadi kebutuhan pertama yang kita dengarkan untuk dipenuhi. Nah, dua contoh kampung literasi yang sedang kami kembangkan, yaitu Kampung Literasi Kalibendo maupun Kampung Literasi Teras Barat. Itu kebutuhan awalnya itu adalah perbaikan lingkungan. Nah, itu yang kemudian kita support untuk kita lakukan. Support pertama adalah apa? Perbaikan lingkungan. Lingkungan yang lebih baik, lingkungan yang tidak kumuh, lingkungan yang lebih menyenangkan. Itu yang kemudian kita lakukan. Kampung Literasi Kalibendo misalnya, itu mula-mula itu adalah daerah yang bahkan dibilang tempat jin buang anak, dan dengan ekonomi sosial masyarakat yang relatif rata-rata rendah, atau kalau tak ada yang menengah adalah menengah bawah sekali, dengan tempat hunian yang juga makin sempit karena di sana berkembang menjadi daerah kos-kosan, ya. Sehingga banyak pendatang-pendatang baru yang nggak peduli lingkungan ini menjadi seperti apa. Nah, yang kedua, mereka itu berbatasan dengan sungai. Sungai ini adalah irigasi besar yang menjadi halaman belakang rumah mereka. Yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah mindset satu, bahwa lingkungan kumuh itu adalah potensi yang bisa kita kembangkan. Bahwa kemiskinan itu adalah hal yang bisa kita ubah. Bahwa sungai yang mula-mula menjadi tempat pembuangan sampah dan menjadi halaman belakang rumah itu bisa menjadi halaman depan rumah kita.
tantangan dan kendala, kalau secara sombong saya akan mengatakan nggak ada kok, nggak ada tantangan dan kendala itu. Karena selama ini basis kerja kita, spirit kerja kita itu adalah kegembiraan. Tetapi bohong kalau saya mengatakan, sebenarnya saya bohong kalau mengatakan nggak ada tantangan atau kendala. Ada tantangan. Yang pertama pasti masalah finansial, dukungan finansial. Kita tahu bahwa melakukan sebuah perubahan sosial itu ada perlu yang namanya rekayasa sosial, dan itu semuanya membutuhkan modal. Bukan hanya gagasan atau ide, tetapi juga sarana dan prasarana, dan artinya itu adalah finansial. Selama ini kami memang mensupport kegiatan-kegiatan ini dari kantong dana pribadi ya, dana keluarga pribadi. Nah, apakah ini menjadi kendala pertama? Sebenarnya kendala kedua ini adalah kendala, dan permasalahan kedua ini jauh lebih berat. Bagaimana melibatkan masyarakat atau warga masyarakat itu ikut terlibat dan ikut merasa bahwa ini itu adalah kebutuhan mereka. Artinya SDM. Nah, itu yang kedua. Tantangan yang ketiga lebih kepada spirit ya. Lebih kepada spirit. Bagaimana menjaga spirit, bagaimana menjaga semangat ini itu bisa kita tular-tularkan kepada orang-orang lain. Kalau tiga hal ini bisa kita lampaui, saya yakin literasi Indonesia maju dengan mudah. Sepanjang saya mengerjakan program-program Bait Kata Library dan kemudian mengerucut kepada dua program utama yang saya anggap kami akan concern untuk ini, adalah bagaimana menjadikan buku, perpustakaan, literasi itu sebagai spirit utama. Kalau ini harapan atau lebih tepatnya adalah impian. Sebenarnya adalah gini, kalau kita itu begitu mudah menemukan Alfamaret, Indomaret misalnya seperti itu, dan anak-anak kita itu dengan fasih menyebutkannya, kenapa pusat-pusat literasi seperti ini itu tidak bisa bertumbuh seperti itu? Sehingga pelafalan anak-anak itu tentang mari kita main ke Bait Kata, mari kita bermain ke teras barat, atau mari kita main ke kampung mana lagi, yang semua kegiatan itu adalah berbasis keliterasian dan pengetahuan. Itu dream terbesar saya. Dream berikutnya adalah anak-anak kita itu bisa dengan mudah menemukan dan mengakses namanya buku-buku berkualitas. Buku barangkali makin banyak, tapi buku berkualitas itu selalu membutuhkan saringan. Tidak semua orang bisa dengan memiliki keberuntungan untuk bisa mengakses dan membaca buku-buku berkualitas. Kita tahu dunia berubah. Pandemi COVID-19 ini mengajari kita satu hal, bahwa teknologi menduduki posisi skala tertinggi dalam hidup kita, mempengaruhi hidup kita. Buku-buku seperti ini, buku-buku analog, masihkah punya tempat? Masih. Saya yakin masih. Teknologi mengajari kita untuk berlari dengan cepat. Buku analog membaca seperti ini memberi kesempatan kita itu untuk mengambil napas, mengambil jeda dari lari keras itu. Teruslah membaca, karena itu adalah kunci untuk membuka wawasan dunia.